Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang pelajaran kita tentang fikih al-muyassar, hukum-hukum dasar seputar agama Islam. Kemarin sudah masuk ke bab sholatnya orang yang memiliki udzur. Kita masuk ke poin pertama. Poin pertama adalah kaifiyatu sholatil marid. Tata cara sholatnya orang yang sakit. Nah, bagaimana tata cara sholat orang yang sakit itu seperti apa? Qala al-muallifu hafidhahumullahu ta'ala, wal maridu huwal ladzi tallat sihhatu badanihi sawa'un kana dzalika kulliyan aw juz'iyan. Nah, yang dimaksud dengan orang yang sakit sehingga bisa dikategorikan orang yang memiliki udzur untuk Allah berikan keringanan itu seperti apa? Yang dimaksud dengan orang sakit adalah seseorang yang iktalat sehatu badanihi, yang mana kesehatan badannya itu Allah cabut. Umpamanya contohnya orang yang sakit itu adalah seperti orang yang umpamanya encok, boyoan. Kan tidak mungkin seseorang itu sholat sempurna. Namanya encok, boyoan, kalau suruh ruku itu sakit. Jangankan kena encok atau boyoan, yang ya rata-rata sini insya Allah sudah pernah mengalami Kecetit. bagaimana sakitnya itu kalau Kecetit. Nah, belum mau kecentet pas ruku. Saya aja mengalami kok. Tapi bukan encok, Bu. Saya kadang-kadang itu punggung itu juga sakit. Kalau kecapean itu sakit banget. Nah, sawa'un kana dzalika kulliyan aw juz'iyan. Nah, yang sakit ini yang Allah berikan keringanan ini baik sakitnya itu kulliyan aw juz'iyan atau sebagiannya seperti tadi encok, kecentet dan lain sebagainya. Wa yalzamul marid. Nah, orang yang sakit tersebut tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Sholatnya dalam keadaan apa? Qa'iman ala ayyi sifatin kana. Harus tetap dengan sholat posisinya berdiri bagaimanapun keadaannya. Walau kana ala hay'atir raqi' liman bi dhahrihi maradun la yastati'u ay yamudda dhahrahu. Walaupun seseorang itu sholatnya dengan keadaan rukuk yang mana orang tersebut itu punggungnya sakit. Berarti ini sakit apa? Boyoan. Nah, boyoan. Au mustanidan ila jidarin au amudin, atau seseorang tersebut tetap sholatnya berdiri, boyoan, tetap sholatnya harus berdiri. Au mustanidan ila jidarin. Nah, kalau tidak bisa berdiri, bagaimana solusinya? Mustanidan ila jidarin, dia bersandar ke tembok. Jadi sholat bersandar ke tembok itu boleh. Tapi tetap berdiri, Ustaz. Tetap berdiri. Jadi umpamanya nggak bisa sholat berdiri, bisa sandaran ke tembok. Au amudin, atau bersandar atau berpegangan kepada tiang. Jadi umpamanya kalau sholatnya nggak bisa berdiri, bawa tongkat. Sholatnya bawa tongkat.
Sholatnya bawa tongkat, au ala aso, dan begitu juga baik tiang, sandaran ke tiang, berpegangan kepada tiang atau tongkat. Jadi umpamanya nyari posisi yang sholat yang ada tiangnya. Ternyata cagaknya itu mau tidak mau dia sholatnya mundur. sendirian. Padahal kemarin itu kan kita sholat sendirian Tidak boleh. tidak Boleh. boleh. Nah, bagaimana? Ayo. Cagaknya dipindah. Cagaknya Ngajak. dipindah. Ngajak Kalau teman. cagaknya dipindah ya masjidnya dihancurin dulu. Ngajak teman. Nah, solusinya bagaimana? Ya, Hah? Pakai tongkat. Nah, pakai tongkat. Kalau nggak bisa pakai tongkat, umpamanya kebetulan sudah sampai ke masjid, delalah tongkatnya carry, lupa. Nyari singguk, cagak nggak ada, tiang nggak ada. Kalau bisa nyari kursi, duduknya jadi ketika sholat berdiri dulu, ketika rukuk baru duduk. Begitu juga dengan sujud. Nah, ternyata kursi nggak ada, tiang jauh. Bagaimana? Duduk, selonjor. Duduk boleh. Tapi ternyata duduknya sakit. Nah, kalau duduk sakit. Tiduran. Berbaring. Atau umpamanya duduknya sakit, tapi bisa berdiri. Mungkin nggak? Duduk sakit, Bisa. tapi bisa berdiri harus senderan. Bisa. Gimana solusinya? Ya sudah, Belajar cari berdiri. cagak tiang belakang. Loh, kan beda dengan softnya. Nah, itu berlaku ketika sholatnya itu tidak ada alasan. Nggak ada alasan apa-apa kok sholatnya sendirian di belakang. Nah, ini kan orangnya udhur, punya alasan, punya sebab, boleh di belakang. Walaupun nggak nyambung dengan softnya. Intinya apa? Pertama, bacaan imam itu harus kita dengar, kedengaran jelas. Kalau ternyata umpamanya nggak kedengaran jelas, nah itu sholatnya nanti beda, berarti nggak ikut imam. Pastikan juga, mohon maaf, pendengarannya juga masih karena kadang kan cagak itu belakang. Nah, kalau ternyata nggak bisa cagak jauh, nggak ada tongkat, ya usaha sholatnya itu duduk sambil kakinya selonjoran boleh. Kalau sholat di kereta itu Sholat di kereta boleh, Pak. Sholat duduk itu boleh. Lah kan kita umpamanya kita berdiri masih bisa. Duduk masih bisa. Kok sholatnya di kereta? Nah, tetap boleh sholatnya di kereta. Karena apa? Daripada kita ketinggalan waktu sholat. Tapi kalau di kereta, alhamdulillah sekarang itu biasanya sudah ada musolanya. Jadi cari musola dulu, jangan langsung langsung sholat di Masjid. langsung sholat di tempat duduk. Oh, gerbongnya paling Kan di Di tempat duduk. kan ini kan konteksnya di Tak bisa kereta masuk. api. gerbongnya belakang Oh, Nah, ternyata biasanya gerbongnya di belakang. Ternyata sudah sepuh, hoyak-hoyak, Kejelunguk. jalannya hoyak-huyung, kejelunguk. takut kejelunguk, kereta lagi. Gimana sholatnya? Ya sudah, bismillah, boleh duduk. Ngadapnya kemana? Sebisanya. Kalau umpamanya kiblatnya di sana, tukeran tempat duduk sebentar. Ya kalau mau, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata sebelahnya nggak mau, depannya nggak mau, ya sudah. Karena fa'ai nama tuwalu pasang mawajibullah. Dan di manakah engkau sholat, engkau menghadap, di situlah ada wajah Allah, maksudnya kiblat. Karena kalau umpamanya kita mau ngepasin kiblat pas, nggak mungkin. Namanya kereta kadang belok kanan, belok kiri. Jalannya ke sana. Iya, sekarang pas ke kiblat, nanti belok. Masa kita mau geser juga? Keretanya belok ke kanan, Belok lagi. ke kiri, ya nggak bisa. Maka sholatnya sebisanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum
apabila Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian, telah mewajibkan kepada kalian sesuatu amalan ibadah, faktu minhu, maka kerjakanlah mastata'tum, sebisa kalian. Makanya agama Islam itu banyak kemudahan. Makanya oleh karena itu ulama mengeluarkan kaidah. Setiap sesuatu, setiap hal yang memberatkan, pasti di situ ada hal yang memudahkan. Nggak bisa sholat berdiri, sholat Duduk. senderan dulu, senderan atau berpegang ke tongkat, duduk. Nggak bisa duduk, nggak bisa senderan, sholatnya selonjoran, duduk, selonjoran. Nggak bisa selonjoran, berbaring. Nggak bisa Jangan berbaring. tidur, batal nanti sholatnya. Nggak bisa berbaring. Berbaring nggak bisa. Nggak bisa berbaring, Ya disolatkan. disolatkan. Terus nanya, kalau pakai tongkat itu gimana untuk takbiratul ihram? Nah, pakai tongkat gimana takbirnya? Kan satu harus megang Tongkat. ya. Takbirnya pakai tangan satu. Satu. Seperti seseorang ketika sholat kemudian gendong bayi, boleh nggak gendong anak ketika sholat? Boleh. Boleh. Takbirnya gimana? Mau dua-duanya takbir begini, anaknya jatuh, Bu. Kalau pakai selendang ya nggak jatuh. Nah, kalau pakai selendang nggak jatuh. Tapi terkadang tiba-tiba anak datang langsung Gendong. gendong. Jadi kita gendong. Berarti satu boleh ya. Satu boleh. Jadi ketika gendong anak, ketika kita sholat berdiri, anaknya digendong. Ketika mau ruku atau sujud, anaknya ditaruh. Itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang sholat, tiba-tiba cucunya Umamah, kalau nggak salah Umamah, itu datang ke Rasulullah SAW kemudian minta gendong. Nah, ketika Rasulullah sholat berdiri, langsung diangkat, digendong. Ketika mau rukuk dan sujud, Umamah ditaruh. Itu ada di hadis riwayat Imam Tirmidzi. Boleh. Monggo, Pak ya. Mana yang lebih penting, ucapan atau gerakan? Yang lebih penting ucapan atau gerakan. Ya sama-sama. Satu Sama-sama paket. lah. Itu konteksnya Satu bagaimana, paket. Pak? Belajarnya kan yang tadi kan seperti beliau tanyakan, misalnya apa anak gerakan digendong, misalnya pas dua-duanya kita pegang kan nggak bisa. Iya. Tapi rasanya Allah Akbar. Umpamanya ternyata cucunya dua-duanya datang. Ya. Kanan cucu laki-laki, kiri cucu perempuan. Takbirnya gimana? Sebisanya. Dan nggak mungkin. Sebisanya. Ini kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin. Kejadian kayak gitu. Saya pernah lihat, jadi tiba-tiba cucunya itu dua-duanya datang. Satu digendong, satunya minta digendong juga. Yang satu masuk ke sarung. itu kan YouTube itu. Di YouTube itu. Tapi ini pastikan kalau gendong anak itu pokoknya kira-kira anaknya pengen minta digendong gitu loh. Cuma kalau anaknya cuma hampirin, digendong. lihat-lihat gini, nggak minta digendong ya jangan digendong. Wah ngomong ini, kan sholat gendong anak boleh, anaknya nggak minta kok. Atau mamanya anaknya itu kan namanya anak, kadang kalau minta digendong nggak segera digendong. Kenapa kok boleh ya? Ini kenapa alasannya kita boleh sholat sambil gendong anak. Namanya anak, ketika umpamanya minta digendong, nggak segera kita gendong, kira-kira apa yang terjadi? Nangis. Nah, ketika nangis, Ganggu. yang sholatnya yang terganggu itu bukan cuma kita, Banyak. semua orang terganggu. Makanya apa? Daripada sholat semua orang terganggu, mending sholat kita ya Terganggu. terganggu. Laki nggak mau gendong anaknya. Nah, Kalau sholat laki nggak mau gendong anaknya. Naik Anak gede juga ya. besar. oh iya benar. Makanya kalau saya di sini ngomongin cucu bukan anak. Lu punya cucu. Tadi Ustaz, Monggo. kalau Pak Nanto. waktu sholat Idul Fitri gitu kan Oke. suka ada yang bawa anak terus nangis, itu lebih diprioritaskan anaknya dibawa keluar atau biar nangis tapi mengganggu semua
Jamaah. Umpamanya sholat ya Ya. sering banget Banyak. Karena kan kalau denger anak nangis tuh, kalau saya termasuk saya nggak suka anak kecil ya, jadi saya jengkel. oh gitu Randuwe. ya suka memang Cilik kok. ya nggak semua orang itu memang suka anak gitu loh. Nanti Ya, tunggu nggak kalau semua- udah punya cucu pasti suka Nah, anak kalau udah punya kecil cucu, tuh. suka. Kalau begitu juga dengan perempuan, ada loh perempuan tuh nggak suka anak kecil. Ada. Sampai akhirnya dia nggak mau nikah. Kenapa kamu nggak nikah? Nggak Saya nggak anak. senang anak. Ya udah, akhirnya dia nggak nikah sampai usianya itu hampir mendekati 40. Temannya udah pada nikah semua, anaknya udah gede-gede. Oh, nggak nikah ya? Akhirnya nikah. Setelah nikah apa yang terjadi? Nggak punya anak. Alhamdulillah punya anak tuh. Oh. Ketika punya anak, tinggal anaknya sedetik aja nangis dia. Itu kok darulah. Nah, kalau perempuan seperti itu, kalau walaupun sebenci apapun sama anak, kalau udah punya anak, sayang banget. Kalau laki-laki itu biasanya senang anak itu kapan? Kalau udah gede. Punya cucu. Kalau udah punya cucu. Iya. Ada loh, saya punya teman, bapaknya itu, jadi anaknya itu sejak kecil dipondokin, gak pernah dijenguk sama bapaknya. Yang jenguk siapa? Ibunya. Usut punya usut. Emang bapaknya ini mah nggak begitu senang dengan anak kecil. Dia ini karena kan anaknya itu dipondokin sejak SD. Saya jujur, saya metode seperti ini saya nggak setuju. Anak dipondokin sejak SD itu namanya kedoliman kalau saya. Dolim. Nggak mau ngasuh. Jadi kalau anak mau mondokin boleh, tapi kalau sudah jenjang SMP, minimal SMP, lulus SD pondokin. Karena kadang kalau sudah lulus SMP, SMA mondokin anak itu susah banget. Kalau lulus SD masih bisa diarahkan, lulus SMP susah. Biasanya ya banyak-banyak berdoa, semoga anakku udah sadar. Ada. Sebentar Bu. Nah, sebentar sekejap. Nah, akhirnya teman saya ini ketika sudah SMA baru bapaknya mau nengok, itu pun tetap jarang. Karena bapak itu nggak mau, pokoknya saya tuh nggak mau urusan dengan anak. Pokoknya kalau ada apa-apa nanya ibunya, Bu, anak gimana? Sehat ini? Oh ya udah cukup, langsung kerja lagi. Sampai akhirnya teman saya ini nikah dan punya cucu. Ketika punya cucu, loh, teman saya kan dari kecil jauh sama bapaknya. Ya kadang timbul namanya dendam gitu. Sama orang tua sendiri nggak seneng. Saya dari kecil disia-siakan begitu aja. Akhirnya ya udah ketika nikah punya anak pengen tinggal jauh sama orang tua. Bapaknya sekarang yang dilema langsung, kamu pergi boleh, tapi cucuku Enggak, enak. Padahal dari kecil gak seneng anak. Nah itu problematika seperti itu. Kalau nggak seneng anak ya umpamanya terlebih lagi sholat ya, sholat seperti itu, sholat id ya kita batalkan sholat kita daripada ganggu. Apalagi anaknya nangisnya jauh, umpamanya Kenceng lagi. kenceng, tersesat. Kadang kan anak kan ya keliling, namanya sholat keliling. Kadang kita sholat di sini juga anak kita di pojokan sana. Lari. Kita batalkan sholat kita hampiri anak kita. Nanti sholatnya di Rumah. sholat itu ada kodok loh. Ya enggak ada. Kalau sholat Jumat ada kodok diganti dengan sholat Duhur. duhur. Kalau sholat id ketinggalan, umpamanya bapak ibu, umpamanya mudik nyari tempat sholat nggak nemu-nemu, ketemu tempat sholat longgang, habis parkir tiba-tiba imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu mau ngapain? Sholat id sendirian? Nggak ada. Ya ikut assalamualaikum Ya sudah. aja. Karena sholat id, idul adha dan idul fitri nggak ada kodoknya, nggak bisa diganti. Kalau udah ketinggalan 2 rakaat ya sudah. Kalau umpamanya sholat Jumat telat 1 rakaat atau telat 2 rakaat, kalau telat 1 rakaat ditambah 1 rakaat. Tapi kalau telat 2 rakaat diganti dengan sholat Duhur. 4 rakaat gitu. Monggo Bu Suci. Tadi yang sholat goyokan tadi loh Pak Ya. Ustaz. Itu dia sampai
sampai ke apa sujud atau ini ya tetap berdiri gitu kalau seandainya orangnya nggak Nah, bisa. boyoan kan. Nah, konteksnya boyoan. Umpamanya dia kan Bisa otomatis nggak berdiri. bisa rukuk atau sujud. Terus yang ada dia senderan, umpamanya dia senderan ke tembok. Nanti bagaimana rukuk dan sujudnya? Kepalanya Iya. ditundukin sedikit. Umpamanya dia pastikan Rukuk dibedakan sedikit. antara Rukuk dia dan ini sujud. posisinya rukuk dan sujud. Kalau main rukuk gini, sujud agak gini. Kalau megang tongkat ya begitu. Jangan sampai ke bawah banget ini jelungup nanti. Ya kira-kira sebisanya bagaimana. Sampai Dan bedakan posisi, intinya bedakan posisi Sujud, rukuk dan jangan. sujudnya. Jangan sampai sama plek. Ini dibedakan. Sujud itu agak rendah daripada rukuknya. sampai apa tahiyat akhir jalan kalau nggak bisa duduk ya dia tetap berdiri Berdiri. aja. Senderan pokoknya pakai tongkat ya senderan tongkat beda kan. Kalau dengan duduk itu lebih enak karena apa? Ketika rukuk tinggal duduk sedikit, sujud begini. Kemudian nanti tahiyat atau sujud apa namanya? Duduk di antara dua sujud kan tinggal enak duduk. Berdiri tinggal berdiri. Beda dengan pegangan dengan tongkat, kadang lebih susah. Makanya kalau di Saudi itu sering kita perhatikan orang sholat itu nggak bawa sajadah, bawa kursi, nenteng kursi kemana-mana. Umpamanya bapak ibu nggak bisa sholat sambil berdiri ya bawa kursi tenteng yang lipat nggak apa-apa, boleh. Karena saya mohon maaf, saya sering banget lihat orang sholat. Saya tahu bapak ini itu memang kayaknya boyoan. Cuman tetap beliau ini tetap tetap sholat berdiri, nggak mau pakai kursi. Terus akhirnya apa yang terjadi? Jatuh. Ketika sujud atau rukuk itu sering banget mendahului imam. Nah daripada seperti itu mending bawa kursi. Nah namanya kursi kan ya tundukin dikit bisa, jadi nggak harus mendahului imam. Sedangkan ketika kita mendahului gerakan imam, sholat kita bisa batal. Nah sholat kita bisa batal, sedangkan kita orang yang memiliki udun, sholatnya boleh duduk atau nggak, kalau nggak bisa duduk ya pakai tongkat. Saya soalnya sering memperhatikan kalau sholat nggak mau duduk pakai kursi gitu loh, tetap pengen berdiri. Akhirnya ketika mau sujud kan, kalau saya ngikutin gerakan imam, saya baru mau sujud, imamnya sudah bangkit dari sujud. Akhirnya saya duluin imam sujud, padahal itu nggak boleh. Nah daripada seperti itu mending sholatnya duduk bawa kursi lipat kan ya enteng lah insya Allah. Atau pakai tongkat lebih baik kalau nggak bisa bawa kursi lipat. Jadi jangan sampai dengan alasan saya kalau nggak mendahului imam, saya ketinggalan sholat. Nah, bedanya apa? Ketinggalan sholat dan mendahului hukumnya sama. Sholatnya tidak sah. Monggo. Kalau kita pergi kan kadang suka lupa bawa buku ya kan. Nggih. Terus kita pakai kerudung besar nih, pakai kaos kaki. Nggih. Tapi pada saat duduk di antara dua sujud ini kelihatan. Nggih. Sedangkan yang boleh kelihatan hanya ini kan. Nggih. Dia tetap aurat ya. Nggih. Terus Tetap kelihatan sini. Sah nggak di sholat? sholatnya Semua tertutup tapi tertutup nggih. tapi ini aja gitu. Sholatnya kan terpisah kan antara Laki-laki sama perempuan. insya Allah nggak apa-apa. Kalau tersingkap dikit nggak masalah gitu. Kecuali kalau tersingkapnya sampai Banyak banyak, banget nah itu batal. Karena kadang namanya orang sholat kan ya nggak sengaja kita tanpa sengaja menyingkapkan aurat kita gitu. Kan kita nggak bisa ngira-ngira gitu. Kadang kayak orang sholat tiba-tiba angin kenceng, kebuka. Sholatnya sah nggak? sah. Ya tetap sah walaupun auratnya kelihatan. Karena itu angin kan tanpa diduga, kita nggak ngerti. Begitu juga kadang orang ya perempuan ketika sholat kadang ketika mau sujud atau mau Kakinya bangkit dari tersingkap. sujud kan nggak sengaja tersingkap.
Atau umpamanya lagi sholat tiba-tiba anaknya atau cucunya datang nginjak apanya, rukuhnya, terus akhirnya jilbabnya kebuka dengan kan auratnya kelihatan, sini kan aurat kepala. Ya sudah. Kalau ada laki-laki yang kayak saya ada yang jalan kalau memang terus dalam satu masjid ada yang bapak-bapak yang sholat sebelah sana. Nah, saya kan berjamaah Iya. lupa. Terus ini tersingkat meskipun ada laki-laki tapi kan suami dia ada jauh itu nggak boleh. Kalau jauh atau ada pembatasnya nggak apa-apa. Nggak ada pun- Tapi kalau umpamanya sampingnya suami ya nggak apa-apa. enggak, artinya ada Nggak masalah. juga ada di sana nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa insya Allah. Kalau nggak intinya nggak kelihatan non mahram. Kalau bapaknya ngeliatin. Hah? Bapak kayaknya enggak. Apalagi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mohon maaf ya. Kalau yang kelihatin masih muda mungkin kelihatan. Tapi kok bapak saya kurang yakin. Mohon maaf. Monggo. Monggo. Yang tua juga. Mungkin sekedap babe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kita lagi berbicara. Oke. Saya pertanyakan satu, apabila indra apa nama itu dari salah satu anggota tubuh kita Oke. tidak bisa bergerak Oke. dan sholatnya bagaimana waktu kita di sel rumah sakit? Umpamanya seperti contohnya orang stroke setengah badan. Ya betul. Langsung Dan setengah cara badan. ngambil uduknya bagaimana? Jadi yang bisa gerak itu Cuma cuma separuh. Nah, Wudunya bagaimana? Ya wudunya sebisanya. Umpamanya ini kaki kan kita Nggak harus bisa basuh gerak. apa namanya? Tangan. Tangan kiri dan kaki kiri. Apakah tetap dibasuh? Ya tetap dibasuh sebisanya. Ini kan masih gerak ya. Basuh sebisanya. Atau enggak kalau kita nggak bisa basuh, namanya kan setengah badan. Suruh muduin orang lain. yang Anak kita. Jadi mau suruh musab anak kita pakai sibinan begitu. yang tanpa air bagaimana? Tayamum. Oh, tayamum. Tayamum ya tetap tayamum sebisanya, Pak. Kalau nggak bisa tayamum ditayamumkan. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Kan tayamum kan harus mengusap dua tangan. Nah, bagaimana? Ini nggak bisa gerak. Nanti nyuruh anaknya atau siapa tolong pegangin tangan kiri. Saya suruh ngangkat, kita ngusap begini. Yes, intinya sebisanya. Kalau nggak bisa begitu ya sudah. Fattakullah mastata'tum. Begitu. Ada pertanyaan? Monggo Bu Wadi. Udah. Ya, sebentar Bu Wadi. Udah terlanjur ngomong beliau. Nggih. Nggih. Kalau umpamanya kita sholat, wah nyari masjid susah. Mending nanti di rumah aja. Ya ketika seperti itu pastikan jarak antara kita dengan rumah itu nggak begitu jauh. Karena kadang takutnya jauh, kalau jauh wah nanti malah bablas lewat waktunya. Apalagi seperti orang-orang yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Jogja sudah mulai padat sekarang. Saya kemarin kena macet di Kejayaan. Biasanya selesai, saya kan kajian, ada kajian selesai jam 5, pulang sampai rumah itu sempat sholat maghrib di rumah. Ini adzan maghrib masih macet di Kejayaan panjang gitu kemarin sore. Nah kalau seperti itu ya kita kalau nggak bisa, kalau dikira-kira rumah itu juga masih jauh, bisa jadi malah bablas waktu sholatnya. Tadi masjid terdekat. Kalau nggak bisa minggir sholat di jalan, pinggir jalan nggak apa-apa. Kalau umpamanya jamak di rumah, kalau jamak di rumah umpamanya wah ini contohnya rumah saya dekat, ternyata tiba-tiba macet umpamanya kedatangan 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu kan Pak Jokowi ke Jogja, di mana-mana macet, di mana-mana macet. Nah ada waktu itu kan saya mau periksa adiknya Maryam ke bukan CIH, saya kelasnya bukan CIH, bukan. Happy Land.
apa? Sadewa. Sadewa. Kelas saya masih Sadewa. Bu. Nah, saya mau periksa adiknya Maryam ke Sadewa. Supir waktu itu saya naik Grab. Supir Grabnya cerita, saya kemarin itu kena macet kemana-mana karena pas Pak Jokowi datang ke Jogja. Saya belum sholat. Akhirnya ya sudah. Dia ngiranya dari tempat dia berada sampai rumah itu dekat. Ternyata kena macet. Ya sudah. Bagaimana solusinya? Sholatnya di jamak. Apalagi nggak mungkin dia turun dari mobil mau sholat di pinggir jalan, nggak mungkin. Ya, apalagi mobilnya di tengah-tengah kan, ya susah seperti itu. Kalau memungkinkan ternyata rumahnya itu dekat, sholat di rumah nggak apa-apa. Apalagi perempuan. Tapi kalau umpamanya rumahnya masih jauh, wah ini apalagi di kota besar kayak Jakarta. Jakarta kan traffic light-nya nggak bisa dipastikan gitu. Di map tulisannya 30 menit, sampainya 2 jam. Yang pernah tinggal di Jakarta ya semua tahu. Wah, Jakarta itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Saya sering banget seperti itu. Saya udah apalagi pas ngejar pesawat. Ngejar pesawat, wah, belum sholat lagi. Wah. Padahal saya udah jauh-jauh 3 jam sebelumnya. Kena macet juga. Pernah saya sholat tuh akhirnya bisanya ketika di pesawat. Oh, di mobil nggak boleh? Boleh. Di mobil waktu itu nggak memungkinkan Bu, di mobil berhenti juga nggak memungkinkan, pas juga nggak bawa air. Mau tayamum, nah tayamum juga saya mikirnya ini waktu juga masih longgar gitu. Ternyata waktu itu saya pertama kali ke Jakarta, saya mikirnya kayaknya nanya sopirnya berapa jam lagi sampai airport. Sejam, cukup lah sejam. Makanya saya sholat waktu itu sholat asar, sekitar jam 5. Padahal saya berangkatnya itu jam 2-an. Macet. Nah, kita lanjutkan. Ustaz, sebentar, yang tadi di Jakarta tadi ya, kalau misalnya maghrib itu kan udah di sana kan pulang jam 4:30 sampai di rumahnya jauh kan jelas telat ya. Jelas pasti. Itu kalau kita di mobil tayamum. Nah, boleh. di mobil tayamum sholat boleh. Boleh. Tapi sebisa mungkin kita sebelum naik umpamanya kita pakai mobil kan, bawa mobil sendiri, kita Wudu dulu. ngambil air atau wudu dulu atau bawa air sebotol. Aqua itu bisa buat wudu. Nanti mau sholat gimana? Minggir. Apalagi kalau jalan tol kan bisa nggak minggir kan? Jalan tol bisa minggir bentar. Kalau numpak Grab ya apa? Kalau numpak Grab, kalau sopirnya mau minggir ya nggak apa-apa. Cuma kadang, ya tisu basah juga bisa. Cuma kadang kalau kita bawa naik Grab, kadang kan juga serem. Kalau Jogja mah insya Allah aman. Jakarta kan sering, Jakarta itu ternyata Grab akhirnya sopir Grab atau ya bukan ya nggak saya nggak nyebutkan merek ya, intinya ojek online lah atau apa, itu kadang kan juga pengendaranya kan juga terkadang punya niatnya jelek gitu loh. Malah sebaliknya juga ada, Yang sebaliknya juga ada, yang penumpangnya yang juga yang banyak. memiliki niat jelek. Jadi takut mau berhenti. Ya monggo, sebentar saya tambahkan, nanti gimana sholatnya di mobil. Kalau nggak bisa minggir daripada takut, sholat di mobil. Fattaqullaha mastata'tum. Ta'ala, monggo. Seandainya kita berangkat pas waktu Turun, ya. pas mau berangkat mau maghrib masuk. Oke. Itu bisa dikeluarkan nggak? Dulu di kalau ada di jamaah antara dua dan asar. Duhur dan asar. Kita mau bepergian kemana Bu? Makanya saya Oke. ke Makassar, perjalanan itu bisa 3 jam atau Oh iya. jam, ya. Ya. Nah, kita waktunya kita omanya dulu jam 12. Kita Iya. ngajar tuh jam 5 tuh baru keluar dari bandara. Bandara, ya. Hujan. Nah, umpamanya kita naik pesawat ya. Qadarullah dapat tiketnya itu pas adzan duhur. Sedangkan umpamanya dari Jakarta ke Makassar itu 2 jam 3 jam. Otomatis
Enak kan? Duhur itu lewat kan, karena kita pas naik pesawat pas adzan duhur. Duhur sudah Sholat. sudah sholat. Asalnya bagaimana? Asalnya sholatnya di pesawat. Nggak bisa jadi satu dengan Duhur. Nah kalau di jamak maksudnya. Di jamak bisa. Nah kapan seseorang itu boleh menjamak sholat? Sebenarnya nanti ada pembahasannya. Kapan seseorang itu boleh menjamak sholat? Ketika orang tersebut itu sudah keluar dari tempatnya. Artinya apa? Umpamanya kita di Jogja, mau ke Makassar, naik pesawat. Rumah kita di umpamanya Wedomartani. Sekarang bandaranya kan di JIA, Kulon Progo. Kita sudah keluar dari umpamanya Wedomartani atau sudah keluar dari Sleman, baru boleh jamak. Kalau belum keluar, belum boleh. Ininya keluar dari tempatnya, daerah asalnya. Umpamanya Wedomartani sudah, saya kalau ke YIA itu Bantul. jalurnya, Bantul, sampai Bantul jamak. Boleh. Ustaz, saya potong tapi nyambung. Ketika kita masih di rumah, sudah masuk sholat zuhur, sementara dalam perjalanan itu kita sampai tujuan maghrib. Asarnya kita kehilangan karena di rumah itu sudah masuk waktu zuhur. Di rumah itu sekalian asar tidak diperbolehkan, harus keluar dulu. Jamak takdim. Nah, ya memang seperti ini memang sebenarnya ada perbedaan pendapat di antara ulama. Allah Ta'ala ada yang mempersyaratkan itu kita harus keluar dulu dari tempat asal kita. Ada yang harus keluar dari kampungnya atau keluar dari rumahnya. Atau memang ada yang mengatakan kita sudah punya niat untuk bepergian, tapi pastikan bepergiannya ini bukan disengaja nabrak sholat. Karena mungkin bukan masalah nggak nabrak sholat, bukan sengaja nabrak sholat. Contohnya apa? Kan namanya saya safar, saya bepergian, kan boleh sholat di jamak. Sengaja berangkatnya mepet, mau sholat zuhur baru berangkat. Harusnya kalau mau berangkat agak jauh zuhur, baru nanti masuk zuhur dijamak sama sholat asar. Jadi bukan sengaja nabrak. Atau umpamanya Duhur dulu baru berangkat. begitu. Nah nanti asalnya di jamak. Jadi ketika umpamanya jamak apa? duhur sama asar kan boleh. Kan duhurnya udah. Duhurnya di rumah. Nah umpamanya begini, konteksnya begini. Saya kalau saya mau berangkat sebelum duhur aja. Sebelum duhur, umpamanya jam 10 berangkat. Ketika di perjalanan kena masuk waktu asar. Duhur masuk duhur dulu, Bu. Ternyata saya masih di perjalanan atau umpamanya saya mau naik pesawat. Nah, kita sholat duhur sekaligus sholat asar. Jadi ketika di pesawat nggak usah sholat asar. Apalagi atau begini, ternyata kita berangkatnya itu jauh sebelum duhur. Prediksi kita ini perjalanan dari Sleman ke Kulon Progo itu sekitar 2 jam. 1 jam setengah, 2 jam. Nah ternyata kena macet. Kemudian kalau pas macet adzan sholat duhur langsung. Ini kalau macet bisa jadi nanti kalau saya sholat asalnya tak akhirkan, saya nggak bisa check in atau nggak bisa masukin bagasi kabin. Mending tak jamak. Jadi ketika adzan duhur langsung jamak asal sekalian. Atau tadi lo kan sudah sholat duhur, iya bisa. Niatnya itu saya berangkat sebelum duhur. Ternyata umpamanya ada masalah. Tiba-tiba mobilnya mogok. Mau berangkat jam 10, tiba-tiba mobilnya mogok. Mau nggak mau harus dibengkelin dulu. Boleh. Langsung adzan duhur langsung dijamak sholat asar. Yang nggak boleh itu disengaja mepet nabrak sholat.
ya nantilah, saya kan safar setengah jam 11 lebih 15 baru berangkat, nggak ada sebab apa-apa, udah diniatkan. Itu yang nggak boleh. Makanya salah satunya kenapa orang itu nggak boleh safar di hari Jumat, itu nggak boleh, terlarang. Karena ditakutkan apa? Sholat Jumatnya lewat. Loh, bukankah orang safar itu boleh nggak sholat Jumat? Ya boleh, tapi bukan menyengaja pas Jumat itu safar. Jadi safarnya sebelumnya, umpamanya Jumat pagi kan bisa, Jumat subuh berangkat kan bisa, sampai daerah tujuan pas sholat Jumat. Atau umpamanya dia sudah niat sholat berangkat itu subuh gitu, Jumat subuh, ternyata dia naik pesawat, ternyata pesawatnya kena macet, cancel. Akhirnya ya cancel, dapatnya jam 9. Boleh nggak sholat Jumatnya diganti sholat duhur? Boleh. Karena dia nggak sengaja, saya nggak sengaja nyari tiket jam 9 biar nabrak sholat Jumat. Ya nggak boleh itu sengaja nabrak sholat, nggak boleh. Harus sebelumnya. Tapi kalau ternyata sudah usaha sebelumnya, ternyata ada kendala, boleh. Dia dikatakan safar. Makanya nanti di sini tuh ada syarat seseorang itu safar yang membolehkan seseorang itu untuk menjamak atau jamak takhir atau jamak takdim atau mengqashar. Salah satu syaratnya adalah safar to'ah, safar ketaatan, bukan safar maksiat. Contohnya safar maksiat itu umpamanya, mohon maaf, safar untuk tujuan maksiat, itu nggak boleh. Dia mau safar dari umpamanya Indonesia ke Amerika, ketemu selingkuhannya, bukan dinamakan safar. Contoh, itu nggak dinamakan safar. Tetap dia nggak boleh menjamak atau mengqashar sholatnya. Sholatnya harus tepat waktu. Kalau itu safarnya maksiat. Atau umpamanya dia safar dari Indonesia pengen ke Las Vegas, niatnya ngapain? Mau main judi, nggak boleh, tetap nggak boleh jamak atau kosong sholatnya. Boleh nanya lagi? Monggo. Seandainya gini, kita pergi ya, waktunya memang duhur. Sudah duhur ini, tapi dalam di cancel itu jadi asal itu tidak kebagian, itu bagaimana caranya? Kita sudah niat umpamanya safarnya setelah sholat duhur. Kita diperkirakan nanti sampai di rumah itu asar masih dapat gitu ya. Ya, asar masih dapat. Tapi tiba-tiba kita sampai di rumah itu maghrib gitu. Karena tiketnya kena cancel atau atau macet, ya ketika di jalan langsung dijamak sholatnya. Atau langsung saat itu sholat. Contohnya. Jadi sholatnya di kendaraan begitu atau bagaimana? Di kendaraan. Atau kalau bisa menepi, sholat di pinggir jalan, rest area, monggo. Tapi kalau nggak bisa, sholat di mobil, di kendaraan tersebut. Atau umpamanya begini, kita sudah safar, udah pergian, umpamanya dari rumah sampai sampai bandara. Tiket kita itu jam 1. Kita kan sempet nggih sholat di rumah atau sholat ya mampir di masjid pinggir jalan kan bisa. Ternyata tiketnya kan jam 1. Sampai bandara ternyata kena cancel. Tiketnya diundurin 2 jam. Biasanya diundurin 2 jam. Dapatnya jam 3. Nggak mungkin kan kita sholat kadang kan pesawat perjalanan pendek itu kadang kan nggak ada air juga. Kalau yang perjalanan jauh pasti ada air. Nah, bagaimana sholatnya? Kita wudhu dulu, nanti sholat ketika waktunya pas di pesawat. Nah, bagaimana kalau ternyata batal? Tayamum. Karena kadang loh ya, di pesawat perjalanan pendek sejam 2 jam itu kadang nggak ada air, tak ada. Tapi kalau perjalanan jauh insya Allah ada, 3 jam itu ada.
Jadi intinya ya usahakan sholatnya tepat waktu. Tapi kalau nggak bisa tepat waktu ya sebisanya. Atau umpamanya ternyata ketika kita berangkat tiba-tiba karena kayak cancel tadi. Nah cancelnya pas dapatnya itu jam adzan sholat asar. Ya sudah, kita sholat apa Pak? Langsung sholat dulu, langsung sholat asar. Bisa dipahami? Atau bingung? Saya takutnya itu bingung gitu. Makanya dari tadi saya ulang-ulangi gitu loh, biar nggak paham. Karena ibunya kayaknya masih bingung. Terus perjalanan jauh gitu. Iya. Jadi kayak saya ke Papua kan jauh gitu. Iya. أشهد أن محمدا رسول الله. Lingkungan itu kan lingkungan Nasrani gitu loh. حي على الصلاة. Nah, ibu bepergiannya dari jam berapa? Makanya kan namanya safar. Ini kan fikih safar. Safar itu kan harus di حي على الصلاة. itu naik nopo? Naik apa? Travel. Ya, Saya harus ninggalin. sebenarnya tetap bisa sholat, tetap bisa. Kalau air nggak ada habis, tayamum, sholat saatnya, pada waktunya. Loh gimana tahu waktunya? Ya kan salah satu jam. Ya jam kan bisa dilihat jam sekian atau jam sekian itu adzan sholat zuhur, adzan sholat asar. Atau umpamanya kita orang baru, kita orang Jogja, kita mau ke Papua. Sedangkan Jogja dan Papua kan waktu sholatnya beda. Jogja sama Solo kadang lebih duluan Solo 2 menit. Kita tanya sama sopirnya atau ya sopir travelnya, ini sholat zuhur jam berapa, sholat asar jam berapa. Insya Allah tahu Bu. Loh, sopir travelnya orang Nasrani. Biasanya ya kita jangan menggampangkan Bu. Yang jadi masalah itu sering menggampangkan. Nah kalau biasanya supir travel, namanya travel itu kan yang konsumennya kan nggak semuanya. Saya pokoknya supir travel, saya orang Islam. Nanti yang kendarai orang Islam semua nggak bisa. Namanya supir travel itu kan umum, itu juga supir bis kan nggak semuanya Islam juga. Ketika kita tanya sholat ini jam berapa, jam segini tahu. Ya pada akhirnya jadi saya Kecuali besoknya asal saya dua kali sholat asar begitu kan gitu saya. Ya itu yang nggak benar gitu loh. Makanya ketika kita mau pergi, perkirakan dulu jam berapa. Atau umpamanya di Papua susah sinyal, mumpung kita ada sinyal, dilihat tujuan saya Papua jam jam sekian asarnya atau duhurnya, maghribnya, isanya, ya sudah pegang. Dan semua kita kan insya Allah punya HP. Nah namanya HP walaupun nggak ada sinyal, itu nanti jamnya itu bisa berubah sendiri menyesuaikan daerah yang kita masuki. Ibu pernah perhatiin jam HP loh? Saya pernah bepergian dari Banyuwangi ke Lombok. Tiba-tiba HP saya, HP nggak ada internetnya, tiba-tiba jamnya nambah sendiri. Loh, tak lihat HP ku, kok jam 3, teman-teman jam 2, kok bisa? Saya ternyata baru paham. Jamnya otomatis. Karena pertama kali bepergian keluar Jawa itu ke Lombok. Saya kaget loh kok jamnya. Apalagi teman saya jamnya jam 2 semua, HP saya jam 3 sendiri. Kok kaget loh, kok bisa gitu loh.
Saya nanya sama orang yang satu kapal, jam berapa? Dia ngomong jam 3. Oh, jam 3 waktu mana? Waktu Indonesia Timur. Tengah. Tengah. Kenapa ikut-ikutan? Bisa. Kiblatnya suka salah gitu. Ya kiblatnya sebisa kita. Nggak harus. Kalau ya sudah sebisa kita, Bu. Nggak menyulitkan. Jadi agama Islam itu mudah. Jangan dipersulit, jangan nyari yang mudah-mudah, udah gitu loh. Yang sulit. Udah. Enggak bener. Makanya kan agama Islam itu mudah, jangan dipersulit, jangan menggampangkan. Sebisa kita, selesai. Kita tutup ya, sudah hadat. Mohon maaf kurang lebihnya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.